Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38016467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, membuka program studi S2 untuk Magister Teologi dan Magister Pendidikan Agama Kristen, membuka program studi S3 untuk Doktor Teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 Gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat, dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih Klinik Rumah Sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street.
Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus Shalom. Saya sama-sama kita mengajak semua saudara untuk bangkit berdiri.
sudah siap menyembunyikan Tuhan? Yang siap tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Dengarlah suara nafiri memanggil setiap kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan senap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan senap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sambil sama-sama tepuk tangan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Yang meriah bagi Tuhan Yesus yang mau bangkit, serukan nama Yesus. Hari umat Tuhan Yesus yang mau bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Namanya segala nama, nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama
bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sambil tepuk tangan sama-sama kita mau katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sambil angkat tangan sama-sama kita mau nyatakan, nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kami tahu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau rindu melawat setiap kami. Kami percaya bila Roh Allah bekerja, di situ mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
tangan kita mau katakan lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Mari angkat wajahmu, angkat suaramu, bila turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Percaya sembah Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja, bila Roh Allah bergerak. Tiada yang mustahil. Mau sembah Kau Tuhan Yesus, mau lepaskan keraguan kami, mau buang Tuhan kekhawatiran kami, mau tanggalkan ketakutan kami Tuhan akan masa depan kami. Kami melangkah dengan iman, kami mau percaya bersama Roh Kudus-Mu Tuhan pagi ini. Kiana mata syate, ini nyanyian iman kami Tuhan, ini ucapan iman kami di hadapan-Mu. Kami mau percaya akan kuasa-Mu, kami sungguh percaya akan kuasa-Mu, Yesus. Hati kami percaya padamu Tuhan, hati kami memegang janji-Mu. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu, kita menyembah Dia. Terus sembah Dia sampai kau dapatkan harapan yang baru, sampai kau dapatkan kekuatan dari Roh Kudus, sampai kau dapatkan penghiburan daripadanya. Sembah Tuhan Yesus. Kuriana tasenama, sembah yang bahasa roh, sudah biasa bahasa roh. Inna barababa ya Allah. Jangan batasi Roh Kudus bekerja. Jangan tutup hatimu, buka hatimu, Roh Kudus bekerja pagi ini. Inna barababa ya Allah. Kau butuh kekuatan, Dia akan beri kekuatan. Butuh pengharapan, Dia akan beri pengharapan yang baru. Uria Baba, Dia penghibur yang sejati, Dia penolong yang ajaib. Hidayah Baba ya Yesus. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tiada kami ragu lagi akan janji-Mu Tuhan. Tiada kami takut lagi akan masa depan kami. Sebab Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada yang sukar, bagi Tuhan tiada yang susah. Sebab Kau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
bagi Tuhan. Bagi Mujizatmu Tuhan, ku diangkat dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mau katakan lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Sekali lagi dengan iman nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. angkat tanganmu, katakan, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan Terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan kami rasakan. Kami mengenaikan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita siap hati kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami minta roh Allah yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alatmu Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul The Power of Forgiveness atau kuasa pengampunan. Mari kita akan baca Efesus 4 ayat 30 sampai 32 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, saya percaya Allah ingin memberkati kita dengan damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan. Tetapi seringkali banyak orang yang tidak mengalami hal itu karena sikap hatinya yang tidak beres. Sikap hati yang saya maksudkan adalah sikap hati yang tidak bisa mengampuni orang lain. Hidup penuh dengan kepahitan dan dendam. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak orang terluka akibat disakiti atau dikecewakan, terutama oleh orang-orang yang pernah dekat dengan kehidupan kita. Sebab hanya orang yang kita sayangilah yang dapat melukai perasaan kita. Dan semakin tinggi harapan kita terhadap orang yang kita cintai itu, semakin besar kekecewaan yang bisa kita rasakan. Para pengacara berkata bahwa kasus yang paling sengit di pengadilan adalah kasus perceraian. Sejarah menunjukkan bahwa perang yang paling berlumuran darah adalah perang saudara. Perang antara ayah dan anak, antara adik dan kakak, antara mertua dan menantu, antara seseorang melawan saudaranya yang lain. Di dalam Amsal 18 ayat 19 Alkitab berkata, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang terluka itu akan membangun tembok atau benteng untuk menjaga dirinya supaya di kemudian hari dia tidak disakiti lagi oleh orang lain. Sayangnya tembok dan pagar yang tebal yang dia dirikan itu seakan menjadi penjara yang memenjarakan hidupnya sehingga dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan sekali seekor anjing terluka karena siraman air panas, maka dia akan takut bahkan yang ketika disiramkan kepadanya adalah air dingin. Nah, berapa banyak orang yang pada masa kini takut kepada air yang dingin yang menyegarkan itu karena mereka sebetulnya sudah pernah terluka dan tidak bisa memaafkan orang lain. Ini adalah jebakan iblis yang sangat berbahaya. Menggerogoti iman, kerohanian, membuang sukacita kita, dan menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Jalan keluarnya adalah apa yang Alkitab tadi katakan. Segala kepahitan, kegeraman, fitnah harus dibuang dari antara kita. Tapi mari kita ramah satu dengan yang lain. Mengasihi dan saling mengampuni. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Bukankah kita orang berdosa, tetapi Tuhan rela mengampuni kita bukan karena kita baik, tapi karena itu adalah keputusannya. Dan kalau kita adalah anak-anak Bapa Surgawi, kita juga harus memiliki karakter seperti Bapa, yaitu penuh kasih
dan pengampunan. Sekarang saya ingin ajak saudara melihat lebih jauh. Mengapa pengampunan itu penting? Ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, pengampunan itu penting karena pengampunan membuat dosa kita diampuni. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajar doa Bapa kami. Dan di ayat 12 dia berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi penting sekali untuk kita mengampuni orang lain. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, itu menunjukkan bahwa kasih Allah tidak ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Dan orang yang terpisah dari kasih Allah, dia tidak akan memiliki kehidupan kekal. Dia akan berada di dalam penghukuman. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 25 khususnya, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan dia tidak bisa membayar. Tetapi karena kemurahan dari hati raja itu, maka hutangnya itu diampuni, dianggap lunas. Tahukah saudara, 1 talenta itu adalah mata uang yang sangat besar nilainya. Setara dengan 6.000 dinar. Nah, pada waktu itu 1 dinar adalah upah orang bekerja selama 1 hari. Kalau 1 tahun, katakanlah sama hari libur dan sebagainya, ada 300 hari kerja, berarti upahnya 300 dinar. Orang ini berhutang 10.000 talenta dikali 6.000 dinar sama dengan 60 juta dinar. Bayangkan utangnya 60 juta dinar, padahal upah orang kerja setahun hanya 300 dinar. Berarti dia kalau harus kerja rodi tanpa upah untuk melunasi hutangnya kepada raja, dia harus bekerja 60 juta dibagi 300 dinar sama dengan 200.000. 200.000 apa? 200.000 tahun. Ini menunjukkan mustahil hutang kita kepada raja itu bisa terbayar. Karena mana ada orang yang umurnya 200.000 tahun. Tuhan mengambil satu contoh yang ekstrim untuk menunjukkan, dosamu begitu besar sehingga tidak bisa engkau lunasi dengan amal perbuatanmu sampai seumur hidupmu. Kamu hidup lalu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, tetap tidak bisa melunasi hutang itu. Tetapi karena raja itu penuh dengan belas kasihan, hutangnya diampuni. Dianggap tidak punya hutang lagi. Oh, betapa besar kasih daripada sang raja itu. Tetapi ketika orang ini dilepaskan oleh raja, dia ingat ada temannya utang 100 dinar. Itu upah kerja paling lama 4 bulan. Dicekek, dimasukin penjara, dan dia bilang, pokoknya kalau kamu gak lunasi, aku tidak akan melepaskan engkau. Nah, tentu saja raja sangat murka ketika mendengar laporan tentang perlakuan orang yang telah dibebaskan hutangnya ini. Tapi sangat kejam kepada temannya. Dan dalam Matius 18 ayat 32 sampai 35 dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, dari sini kita lihat bahwa orang yang tidak mau mengampuni kesalahan saudaranya adalah orang yang lupa bahwa dosa kita yang begitu besar sebetulnya sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga semestinya kita mengampuni kesalahan orang lain kepada kita yang jauh lebih kecil
dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Lagi pula sikap tidak mau mengampuni itu akan menyebabkan kerugian. Ada berbagai penyakit bisa timbul. Orang yang menyimpan kepahitan bisa sakit jantung, darah tinggi bisa kumat, dia bisa mengalami radang sendi, sakit kanker, bahkan gangguan jiwa. Dan terutama dosa tidak mau mengampuni akan mendatangkan hukuman Allah di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya ingat ada seorang jemaat yang saya gembalakan yang sudah cukup umur. Dia pernah bercerita bahwa dia mengalami sakit pada pergelangan dan juga telapak kakinya. Sudah berkali-kali diobati dengan macam-macam cara, tusuk jarum, tidak juga sembuh. Puluhan tahun dia mengalami penyakit ini. Tapi satu kali ketika dia mengikuti perjamuan kudus di gereja dan saya menyampaikan firman Tuhan, hari itu perihal pengampunan, tiba-tiba dia sadar apakah ini ada kaitannya dengan kebencian saya, kekesalan saya kepada keponakan suaminya yang hanya bikin repot. Kalau datang itu pasti pinjam duit, bikin susah. Dan saudara, dia kemudian berkata, Tuhan ampuni saya, ajar saya bisa menerima dia, mengampuni dia. Lalu kemudian setelah dia melepaskan pengampunan, dia makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, 1 hari kemudian dia baru sadar, kakinya kok nggak sakit. Dan sekarang setelah bertahun-tahun dia tidak pernah mengalami sakit itu lagi. Saudara, dari sini kita melihat, kalau kita sungguh berdoa, minta pengampunan Tuhan dan kemudian melepaskan pengampunan kepada orang lain, mujizat kesembuhan pun bisa terjadi dan saudara pun bisa mengalaminya. Karena hati yang bersih akan menyebabkan kesehatan kita bertambah prima. Tapi mungkin saudara bilang, enak aja ngampuni orang itu, dia kan salah. Nah saudara begini, kalau orang lain salah, kita memang harus mengampuni. Kalau orang lain tidak salah, ya jangan diampuni. Wong dia nggak salah kok sama kita. Nah jadi mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang mengampuni itu berat, tetapi tidak mau mengampuni itu justru lebih berat. Dan kalau saudara tidak mau mengampuni orang lain, maka engkau juga bersalah, engkau berdosa. Ingatlah, 2 buah kesalahan tidak akan menghasilkan sebuah kebenaran. Kalau orang salah kepada kita, kita balas dengan kesalahan. Salah tambah salah nggak jadi benar. Tapi kalau salah diampuni, kemungkinan rekonsiliasi dan hidup kita makin benar, itu nyata dalam diri kita. Jadi saudaraku, mari kita belajar mengampuni supaya Bapa di sorga juga mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan membuat ibadah kita diterima. Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 firman Allah berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saya percaya Tuhan itu melihat hati kita, bukan hanya melihat penampilan luar. Saudara boleh pergi ke gereja, kasih persembahan, tapi itu tidak diterima loh di hadapan Tuhan. 0 nilainya. Kalau engkau masih ada kepahitan, kebencian kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah, berdamai dengan orang itu. Dan setelah berdamai baru datang lagi dan melanjutkan memberikan persembahan. Baru persembahanmu akan diterima oleh Tuhan. Itu menunjukkan ibadah kita nothing, tidak akan ada nilainya kalau kita tidak sungguh-sungguh membereskan hati kita supaya tidak ada dendam. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Tuhan mengingatkan kita, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, dosa memisahkan kita dengan kasih dan pertolongan Tuhan, termasuk dosa tidak mengampuni. Saya lihat ada orang yang kadang-kadang
Pindah dari satu gereja ke gereja yang lain untuk meloloskan diri dari perasaan tersinggung, marah kepada anggota jemaat yang lain, kepada pelayan Tuhan, bahkan kepada hamba Tuhan di sana. Dia pikir dia bisa cari gereja yang sempurna, gereja yang hanya memuaskan hatinya. Saya mau bilang tidak ada gereja yang sempurna itu. Dan kalau saudara menemukan ada gereja semacam itu di kota Anda, saya anjurkan jangan masuk ke dalamnya. Begitu saudara masuk ke dalamnya, itu gereja langsung berubah, nggak sempurna. Karena kehadiranmu itu membuat gerejanya menjadi tidak sempurna. Nah saudara sekalian, karena itu kalau ada gesekan satu dengan yang lain, bukannya pindah gereja solusinya. Bereskan hati kita, itu membuat kita tambah dewasa secara rohani. Saudara tahu bahwa orang lain adalah alat Tuhan untuk membenahi karakter kita yang tidak baik. Kalau saudara gampang tersinggung, Tuhan akan hadirkan orang di sekitar saudara yang akan menyinggung saudara. Sampai rasa tersinggungmu habis. Walaupun ada orang nyinggung, udah kebal sekarang. Saya belajar mengasihi dan mengampuni. Itu yang Tuhan mau. Orang yang jelek-jelekin saudara, yang fitnah, yang bikin gosip hoax tentang saudara. Itu bukan alat setan, itu alat Tuhan. Untuk membentuk karakter kita. Karena firman berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara digosipkan orang, bilang aja, gosip, digosok supaya makin sip. Diproses supaya karakter saya makin indah. Seperti ranting pohon itu dibersihkan. Supaya dia lebih banyak berbuah. Bukan dibersihkan pakai tisu yang tipis saudara. Tapi dibersihkan mungkin dengan kapak, mungkin dengan pisau yang tajam. Tapi itu tujuannya membuat kita punya karakter seperti Yesus. Yang ketika disakiti, murid-murid meninggalkan dia, orang berteriak, salibkan dia. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ada berapa banyak orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi tidak bisa memaafkan orang lain. Itu adalah sebuah kebohongan. Karena kalau Yesus adalah Tuhan, kita harus taat kepada semua perintahnya, termasuk mengampuni orang lain. Dan kalau saudara tidak mengampuni, hatimu akan kering. Ibadahmu juga akan kering. Saudara bisa nyanyi dengan khotbah, tapi engkau tidak sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan rohani. Sampai engkau benar-benar berkata, Tuhan bereskan hati saya. Saya pernah membaca sebuah buku tentang Sam Hinn, adik dari seorang penginjil kesembuhan ilahi yang terkenal, Benny Hinn. Dia satu kali kecewa karena rupanya di dalam pelayanan bersama dengan kakaknya ini ada tim yang dia pikir suka cari muka sama pimpinan. Dan dia kesal sekali. Jadi ketika dalam ibadah KKR orang ngalami hadirat Allah, orang disembuhkan. Adiknya sendiri nggak ngalami apa-apa. Malah dia mau pindah ke ministry yang lain. Satu kali dia mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga yang lain. Bukan yang dipimpin oleh kakaknya ini, saudara sekalian. Dan waktu pujian penyembahan, itu lagunya sederhana. Lagu-lagu lama malah. Tapi dia dilawat oleh Tuhan. Dia bisa nangis. Waktu dengar khotbah, dia rasanya dapat berkat luar biasa. Lalu kemudian dia ngomong gini di dalam doanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya di tempat pelayanan kakak saya begitu banyak orang yang diberkati. Tapi saya sendiri rasa kering. Sedangkan di sini ministry yang jauh lebih kecil, orang yang juga nggak terlalu terkenal, saya kok diberkati. Dan dia merasa bahwa Roh Kudus bicara di hati nuraninya. Itu karena engkau tidak kenal mereka. Dia mikir maksudnya apa? Tapi akhirnya dia ngeh juga, sadar juga, iya benar juga ya. Kalau di gereja, di tempat yang saya kenal ini, lagi kita ngangkat tangan nyembah Tuhan, kita lihat juga ada orang sebelah sana ngangkat tangan nyembah Tuhan. Kita jadi enak, kenapa? Ngangkat tangan aja lu, utang kagak dibayar, bayar dulu utang kamu. Kita bukannya terberkati malah jengkel lihat orang itu. Pas kita lagi kebaktian, tiba-tiba ada jemaat yang terlambat datang, masuk, dan kita lihat, ini telat melulu. Orang yang suka jelek-jelekin saya.
kurang ajar. Percuma dia datang kebaktian. Loh, kita malah menggerutu, kita malah menghakimi orang lain. Yang nggak ada sukacita. Ibadah kita menjadi kering. Jadi apakah kalau begitu kita harus pergi ke gereja yang tidak kenal kita sama sekali? Kalau saudara berkali-kali datang ke sana, lama-lama orang juga kenal saudara. Saudara juga kenal orang yang lain, bukan? Karena itu solusinya adalah bereskan hati. Di gereja manapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, jaga hati. Dan mari kita belajar hidup di dalam pengampunan. Karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Dan kita rindu Tuhan dan juga orang lain memaafkan kita, bukan? Yang ketiga, mengapa pengampunan itu penting? Sebab pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Dalam 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan si iblis yang ingin merugikan kita. Nah, kita jangan sampai diperdaya oleh iblis, jangan sampai iblis mendapatkan keuntungan dari kita. Bagaimana iblis itu bisa mendapatkan keuntungan bagi kita? Kalau hati kita tidak mau mengampuni orang lain. Saudara, kalau saudara tahu iblis itu pencuri, jangan buka pintu bagi pencuri. Tetapi kalau saudara tetap hidup di dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, wah, iblis akan merusak. Rumah tanggamu bisa hancur, gerejamu bisa pecah, masyarakat akan bertikai. Dan siapa yang ketawa? Iblis. Karena iblis mengambil keuntungan. Kiranya dijauhkan Tuhan hal itu dari kehidupan saya dan saudara. Dan saya mau katakan ada 2 jalan masuk, 2 pintu yang sangat lebar di mana iblis bisa menyerang seseorang. Yang pertama, melalui penyembahan berhala. Kalau saudara nyembah berhala, iblis mendapatkan tempat untuk masuk. Tapi yang kedua, karena kepahitan hati, tidak mau mengampuni. Dalam 1 Yohanes 3:15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Orang yang benci orang lain itu di hadapan Tuhan sama dengan pembunuh. Ya, mungkin kita belum bunuh secara fisik, tetapi kita berusaha membunuh karakternya, reputasinya lewat kata-kata kita. Mungkin kita sudah memukul dia di dalam angan-angan kita, di dalam sikap hati kita. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 dan 15 juga berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tahukah saudara, kepahitan itu seperti akar yang jika tidak ditangani dengan segera tapi terus dipelihara, akarnya akan makin tambah dalam, makin kuat, dan pohon kepahitan itu akan makin besar dan sulit untuk dicabut, bahkan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Saya membaca statistik bahwa orang yang menikah kemudian bercerai, kalau dia menikah lagi dengan orang lain, kemungkinan perceraiannya itu sampai 60%. Lebih besar kemungkinannya pernikahan yang kedua ini cerai daripada pernikahan yang pertama cerai. Itu menunjukkan apa, saudara? Kalau ada konflik di dalam keluarga, solusinya bukan cerai. Solusinya adalah dibereskan, ada pengampunan, dan berjalan memulai kehidupan yang baru. Saya berdoa kiranya rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara mau bertobat, engkau harus rela mengalah. Jangan anggap diri paling benar. Karena yang paling benar itu hanya Tuhan saja. Kita orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita juga harus belajar mengampuni orang lain. Saudara, pengampunan adalah pilihan agar kita bebas dari jebakan iblis. Dan pengampunan adalah kemauan, kehendak kita. Bukan hanya feeling, perasaan. Ingatlah, Yesus pernah dilukai dan dikecewakan. Bahkan Yudas
itu menjual dengan 30 keping perak. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Murid-muridnya lari meninggalkan dia. Tapi dia tetap memilih untuk mengampuni. Adakah orang yang melukai saudara? Tetaplah memilih untuk mengampuni dia. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari hidup kita. Puji Tuhan. Yang keempat, mengapa pengampunan itu penting? Karena pengampunan membuat doa kita berkuasa. Dalam Markus 11 ayat 24-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, percekcokan itu akan menghambat doa. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 firman berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya yakin doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi ada penghalang doa loh saudara. Kalau ada masalah, ribut, konflik, jengkel antara suami dan istri. Keributan, pertikaian antara suami dan istri atau antara kita dengan orang lain. Itu menghambat kuasa Allah, menghambat berkat Allah, menghambat jawaban doa. Karena itu bereskan relasi suami istri. Bereskan relasi dengan orang lain. Karena kesatuan hati itulah yang mendatangkan berkat dan kehidupan. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Mazmur 133. Karenanya mari kita belajar membina persahabatan lebih daripada keinginan untuk mengalahkan musuh. Biar kita punya moto begini, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena 1 musuh bisa buat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan, saudara. Ya memang benar ya. Jadi rugi sekali kalau kita punya musuh. Lebih baik kita punya begitu banyak sahabat. Karenanya mari kita belajar membuang keangkuhan, merendahkan hati kita, mengampuni orang lain. Apakah setelah mengampuni orang lain saya bisa melupakan kesalahannya? Saya mau katakan, apa yang kita alami sebetulnya akan selalu kita ingat di dalam memori kita. Kita bisa ingat, tapi tidak boleh mengingat-ingat. Nah ini beda saudara. Bisa ingat tapi jangan mengingat-ingat. Orang yang tidak mengingat-ingat, kalaupun 1 kali tiba-tiba dia teringat hal itu, sudah tidak ada luka. Karena apa? Dia sudah mengampuni. Oh ya itu terjadi masa lalu, tapi sudah beres kok. Dan kalau saudara sudah membereskan hatimu dan engkau berdoa, Tuhan ampunilah saya. Tuhan akan mengampuni dosa saudara. Tuhan berkatilah hidup saya. Berkat Tuhan akan dilimpahkan. Tuhan pulihkanlah keluarga saya. Pulihkanlah pekerjaan saya. Pulihkanlah saya. Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan memulihkan. Dan kalau engkau sakit, Tuhan sembuhkanlah saya. Dia adalah Yehova Rafa yang bisa menyembuhkan saudara. Karena dia adalah Tuhan yang mau mendengar doa kita. Karena itu mari kita bereskan hati supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan saya mau katakan kalau engkau mengampuni orang lain, yang paling berbahagia bukan orang lain, tapi yang paling bahagia adalah dirimu sendiri. Karena pengampunan adalah hadiah yang terbaik yang saudara bisa berikan bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Saudaraku, mari kita belajar mengampuni. Tuhan Yesus memberkati, izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, kami yang telah menerima firman-Mu hari ini, bersihkan hati kami. Supaya kami benar-benar bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Tuhan telah mengampuni dosa kami. Kami juga mau memaafkan dan mengampuni orang lain. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan. Supaya doa kami berkuasa. Supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya Delima, saya Tira, saya Ana. Saya Hendra. Kami akan membacakan Wacana Tuhan untuk minggu ini. Di hari Selasa kita ada doa terobosan jam 7 malam via Zoom meeting dan YouTube channel GBI My Home Official. Di hari Rabu dan Kamis kita ada kul di wilayah masing-masing. Mari kita bergabung di dalam kul. Nah, di hari Jumat kita ada departemen musik jam 7 malam di GBI My Home Rawasari lantai 1. Mari saya undang untuk Bapak Ibu yang rindu untuk melayani agar dapat bergabung bersama kami di departemen musik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menyediakan beberapa kegiatan pada hari Sabtu. Salah satunya adalah doa puasa pada jam 10 pagi. Dan juga kita ada ibadah Next Generation pada jam 4 sore. Dan pada malam harinya kita ada Dewasa Muda jam 7 malam. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah yang telah disediakan oleh gereja ini. Di hari Minggu kita mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pada pukul 8 pagi dan pada pukul 11 siang. Lalu pada pukul 9.30 kita ada ibadah sekolah minggu. Di sorenya kita ada ibadah online pada pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bergabung bersama dalam ibadah-ibadah kita di hari Minggu. Berikut syarat dan ketentuan mengikuti ibadah onsite gereja kita. 1. Mendaftar melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Link pendaftaran dapat dilihat atau mengklik link di kolom deskripsi di bawah. 2. Telah vaksin lengkap 2 kali. 3. Lansia beribadah melalui streaming atau online. 4. Anak-anak di bawah 12 tahun beribadah melalui streaming atau online. 5. Melakukan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah Republik Indonesia. 6. Tahap awal dibatasi hanya untuk 50 orang saja. Demikian syarat dan ketentuan untuk mengikuti ibadah onsite gereja kita. Dan kemudian tambahannya adalah Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan bergabung dalam menara doa pada hari Rabu pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Heri Henhen dengan Saudari Jessica Fani pada tanggal 26 September 2021 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Demikian waktu sepekan untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless all. Terima kasih Bapak yang baik, bersegala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami membawa doa kami ke tangan pengasihan Tuhan.
Terima kasih buat ibadah kami merasakan kuasa hadirat Tuhan. Bapa, dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami. Shalom Indonesia, diberkatlah bangsa kami Tuhan, dimulai dari Sabang sampai Merauke. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Indonesia menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini yang terjadi atas bangsa Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan di saat Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi bagi bangsa kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati Tuhan, terkhususnya pemimpin bagi bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Engkau mampukan mereka Tuhan untuk bisa memimpin bangsa kami Bapa, supaya kemuliaan Tuhan terjadi bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan seluruh aparat keamanan Tuhan, pakai setiap pribadi lepas pribadi untuk membawa bangsa Indonesia Tuhan semakin maju Bapak, semakin adil Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati generasi-generasi kami Tuhan yang mengalami pandemi saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik dalam kena sakit COVID Tuhan atau krisis ekonomi Bapak, biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan bagi setiap pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kami terus menopang Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan atas bangsa kami Tuhan. Dominasi apapun yang Tuhan percayakan, biarlah terjadi kegerakan Pentakosta Tuhan. Biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa secara besar-besar atas gerejamu Tuhan. Pakai gerejamu Bapak yang baik, ada kesatuan hati, ada keunitian bagi gereja Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus menopang Tuhan, melepaskan berkat-Mu atas gerejamu Bapa. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dimulai dari hamba-Mu Pak Niko Tuhan beserta wakilnya, bahkan hamba-Mu Pak Johan Tuhan, bahkan hamba-Mu Pak Irwan Bapak yang baik, sebagai gembala sidang yang kami kasih di tempat ini, beserta wakilnya Pak Anen Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Engkau yang memilih mereka Bapa, Engkau menjadikan mereka Tuhan menjadi berkat Bapak yang baik, dimanapun mereka melayani. Biarlah terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa Tuhan, bahkan jiwa-jiwa Bapa. Kami percaya di saat Tuhan memilih mereka menjadi pemimpin, Tuhan yang terus memakai mereka Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat kuasa Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan ada keselamatan bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Sukacita damai sejahtera bagi setiap pribadi mereka. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, apapun yang disampaikannya, biarlah semuanya berasal dari pribadi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap perkataan mereka Tuhan. Engkau mendahulukan setiap perkataannya Tuhan. Bahkan setiap telinga yang mendengarkan Engkau Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.